Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Allahi wa nabiyyina wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ma'allimina jami'a abaina wa nahdina wa nahdina khususan min alif wa badi awaliyah Syekh Abdul Hamid Hakim wa malik al-kutub allati ta'lamna wa alamna wa sulihi wa amruhi wa akhrihi Allahi wa alihi darajati fil jannah wa yanfa'una bihi wa yu'minu alaina min barakatihi wa alihi wa asrarihi wa Allah yaqdi hajatina wa yaqdim lana wa lahu bi husni khatimah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 13 dari kitab Mabadi Awaliyah, pembahasan yang ke-6 dalam masalah lafaz yang mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabahatu utai pembahasan asadisu kang kaping 6 iku fil mujmali ing dalam mertelaken lafaz kang gumblengan garis besar atau global. Jadi lafaz yang masih mempunyai sangkut paut dengan dua makna atau lebih, maka nanti lafaz mujmal ini membutuhkan kepada bayan. Apa mujmal itu? Al-mujmal utawi lafaz kang gumblengan, kang garis besar, kang global, iku malafaz yaftakiru kang butuh apa ilal bayani maring den mertelaaken atau maring mertelaaken. Jadi lafaz mujmal itu adalah bentuk lafaz yang membutuhkan untuk diperjelas. Berarti bentuk lafaznya masih belum jelas. Contohnya apa? Kalaf di Qur'an koyok lafaz Qur'an. Qur'an itu lafaz yang artinya adalah masih mengandung makna haid dan suci. Min qaulihi ta'ala, saking dawuh Allah Ta'ala rupane wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu lan utai bira-bira wadon kang den telak iku ya tarabbasna ngenti-ngenti sapa mutallaqat, iku ya tarabbasna ngenti-ngenti sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan bira-bira awak dhewe ne mutallaqat salah tata guru ing dalam telu biro-biro sucian. Nah, kata-kata sucian itu kan berarti masih mengandung arti haid, karena tidak ada suci kalau tidak dimulai dengan haid. Nah, lafaz Qur'in atau Qur'in ini termasuk lafaz yang mujmal. Fa innahu, jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang perempuan yang ditelak, telak itu ada telak sorry, ada telak kinayah. Kinayah itu adalah bentuk talak menggunakan kata-kata yang di samping digunakan untuk menceraikan juga digunakan untuk yang bukan menceraikan. Nah, kalau bentuk lafaznya kinayah semacam ini, maka membutuhkan niyah. Tetapi yang kedua, kalau cerai itu dilakukan dengan cara menggunakan lafaz yang sorry, maka tanpa niat pun sudah jadi. Apa lafaz yang sorry itu? Lafaz yang hanya digunakan untuk perceraian, untuk mentalak
istri. Itu tanpa niat tetap jadi. Nah, perempuan yang ditelak itu nanti mengadakan iddah, melakukan iddah berapa? 3 kali sucian. Apa iddah itu? Iddah adalah seorang istri di mana diceraikan oleh suaminya, maka harus dan wajib melakukan masa-masa penantian dengan cara tidak keluar rumah, yang kedua tidak berhias, dan kemudian tidak menggunakan wewangian. Nah, fungsi iddah sendiri ada 2 macam. Yaitu li bara'atir rahmi, yang pertama untuk membersihkan rahim dari sisa-sisa peninggalan suami. Yang kedua adalah litta'abbudi, dalam rangka beribadah patuh dengan perintahnya Allah. Dengan 2 kriteria bentuk iddah ini, maka kalau ada pertanyaan, ada seorang istri pergi meninggalkan suami dalam rangka untuk kerja ke luar negeri bertahun-tahun, kemudian setelah mendapat masa 2 tahun tidak pernah ketemu, terjadi perceraian. Apakah seorang istri ini masih harus iddah? Kan sudah tidak pernah ketemu selama 2 tahun, pastinya rahimnya bersih. Makanya jawabannya adalah benar, sudah bersih dari sisi bara'atir rahminya, dari sisi tujuan iddah adalah untuk membersihkan rahim, tapi fungsi iddah yang kedua adalah apa? Tujuan iddah yang kedua adalah litta'abbudi, untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka sisi ta'abbudi inilah yang tetap mewajibkan seorang istri yang 2 tahun tidak pernah ketemu dengan suaminya, ketika terjadi perceraian tetap harus melaksanakan iddah. Fa innahu, maka teman setuhune lafdu Qur'an, fa innahu, maka teman setuhune lafdu Qur'an iku yahtamilu memper apa lafdu Qur'an al haidha ing haid wal athhara lan pira-pira suci. Jadi lafaz Qur'an itu mengandung arti haid, juga mengandung arti suci, mengandung arti beberapa haid, mengandung arti beberapa suci. Listirakil Qur'i, krana oleh nyekutoni lafaz al-Qur'i bainal haidi ing dalam antarané haid wa tuhri lan suci. Karena oleh nyekutoni atau apa istiraknya, karena oleh ya Allah begitulah insyaallah. Ini masih ada beberapa keraguan makna, maka teman-teman santri silakan nanti kalau ada salah makna, salah baca, salah menterjemah, silakan dibenarkan. Begitu juga dengan teman-teman di channel YouTube Ahlamada, apabila mengetahui ada kesalahan mohon untuk dibenarkan, baik secara langsung ataupun dari laman-laman komen yang ada di YouTube Ahlamada. Listirakil Qur'i, karena oleh nyekutoni lafaz al-Qur'i bainal haidi ing dalam antarane makna haid wa tuhri lan suci. Maka Qur'an contoh lafaz yang mujmal karena masih mengandung arti haid dan suci. Wal bayanu lan utawi kang aran bayan
Tadi kan disebut bahwa setiap lafaz yang mujmal membutuhkan kepada bayan. Apakah bayan itu? Wal bayanu lan utawi kang aran bayan iku ikhrajus syai'i ngetokaken sewiji-wiji min haizil iskali saking daerah nyukelaken, posisi nyukelaken ila haizib tajalli maring daerah atau posisi pertelo jelas. Jadi menggiring sebuah lafaz dari posisi yang masih muskil, masih enggak jelas, menuju kepada posisi yang jelas, terang. Wa huwa lan utawi bayan iku anwaun pira-pira warna. Bayan ini ada beberapa macam. Apa saja? Al awal utawi kang pertama iku bayanun mertelaken, iku bayan mertelaken bil qauli kelawan ucapan, bil qauli kelawan ucapan, menjelaskan sesuatu yang masih mujmal dengan kata-kata. Kaqauli ta'ala kaya dawe Allah Ta'ala fi saumit tamattu'i ing dalem poso haji tamattu, artinya denda dari haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Haji di mana mendahulukan umroh daripada haji. Jadi umroh dulu baru haji, itu namanya tamattu. Maka ada dendanya. Ada damnya. Damnya apa? Dalam Quran disebutkan fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Poso 3 hari ketika di Makkah ketika melaksanakan haji dan 7 hari ketika sudah di rumah. Maka jumlahnya berapa? 10 hari. Nah, menjelaskan dam daripada haji tamattu ini dengan cara menyebutkan melalui kata-kata. Maka disebut dengan bayanun bil qauli. Fasyamu talati ayamin maka poso ing dalem 3 pira-pira dina fil haji ing dalem haji atau ing dalem nalikane haji, berarti ketika di Makkah. Wa sab'atin lan poso 7 dina idza raja'tum ing dalem nalikane bali sapa sira kabeh. Kalau pulang ini maksudnya Imam Syafi'i adalah ya wis orang pulang itu ketika sudah sampai di rumah. Ya. Karena belum sampai rumah maka masih di perjalanan. Tapi ada ulama lain mengatakan di perjalanan pun juga boleh. Kenapa? Karena sudah arah pulang. Sampai dikatakan sampai mana? Wis mulai turun. Ini dalam perjalanan pulang. Maka jarak tempuh antara Mekah ke tanah air itu juga disebut di rumah atau sudah rojak. Tilka utai mangkono talatati ayamin wa sab'atin iku asyaratun 10 dina kamilatun kang sampun. Totalnya adalah 10 hari. Totalnya 10 hari. Nanti ada haji tamattu, haji qiron. Kalau haji qiron apa? Barengno umroh dan haji. Kalau haji ifrad yang ketiga adalah haji dulu baru kemudian umroh. Nah, di antara ketiga model haji yang tidak ada dendanya adalah haji ifrad. Haji dulu baru kemudian umroh. Tapi qiron dan tamattu semua ada damnya. Al-Baqarah 196. Yang pertama,
Wa tsani lan utawi kang kaping pindho, bayan yang kedua iku bayan mertelaaken bil fi'li kelawan penggawean. Bil fi'li kelawan penggawean, menjelaskan dengan perbuatan. Bukan dengan kata-kata tapi dengan praktek langsung. Contohnya apa? Kabayani fi'lin nabi kaya oleh mertelaaken penggaweane Kanjeng Nabi. Oleh itu biasanya disebutkan dalam pemaknaan kitab untuk menunjukkan bahwa lafaz setelahnya itu adalah menjadi fa'ilnya. Kaya oleh mertelaaken penggaweane Kanjeng Nabi. Apa sih mertelaaken? Fi'lun Nabi. Nah, karena fi'lun Nabi menjadi fa'il daripada bayan, fa'il maknan maksudnya, maka dimulai dengan kata-kata oleh. Kabayani fi'lin Nabi kaya oleh mertelaaken penggaweane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyatas sholati ing pertingkahe salat. Tata cara sholat wa ghairi halan liyane sholat. Jadi Nabi menjelaskan bacaan sholat, apa rukun sholat, sunnahnya sholat dan lain sebagainya adalah dengan perbuatan. Ada hadis masyhur itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barang siapa yang paling mendekati dengan tata cara sholatnya Nabi, insya Allah itu yang paling benar. Semakin mendekati semakin mendekati semakin benar. Sebaliknya semakin jauh semakin salah. Nah, sekali lagi Kanjeng Nabi menjelaskan bentuk sholat yang mubaham, yang masih mujmal, masih muskil, masih enggak jelas, itu dijelaskan dengan apa tadi? Dengan perbuatan. Yang ketiga, wa talitsulan utai kang kaping 3 iku bayanun mertelaaken bil kitab kelawan layang surat-surat dengan tulisan. Kabayani fi'lin Nabi kaya oleh mertelaaken kabayani maqadiriz zakati kaya mertelaaken ing pira-pira ukurane zakat, atau apa istilah itu, nisabnya zakat. Wadiyatil a'dha ilan pira-pira dendane pira-pira anggota, denda pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tubuh. Fa innahu, maka termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bayyanahuma martelaaken sapa Kanjeng Nabi huma ing maqadiriz zakah wa diyatil a'dha bi kutubihi kelawan pira-pira layange Kanjeng Nabi, kelawan pira-pira surate Kanjeng Nabi, kelawan pira-pira tulisane Kanjeng Nabi al-masyhurati kang masyhur. Jadi bayan yang ketiga adalah dengan cara tulisan, dengan cara surat menyurat. Jadi sudah kita ketahui cara penjelasan daripada lafal yang mujmal itu ada 4. Yang pertama adalah apa tadi? Bayanun bil qauli, menjelaskan dengan kata-kata. Yang kedua bayanun bil fi'li, menjelaskan dengan perbuatan. Yang ketiga bayanun bil kitab, menjelaskan dengan tulisan atau dengan surat. Nah, yang keempat apa? Warabilan utawi kang kaping 4 iku bayanun mertelaaken bil isyarati lawan isyarah, dengan bahasa isyarat, dengan gerakan jari, dengan anggukan kepala, dengan dengan gelengan kepala dan lain sebagainya, yang bukan merupakan kata-kata, bukan perbuatan tubuh, juga bukan tulisan, bukan surat. Contohnya kaqauli kaya dawuh Kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyahru rupane qaul, asyahru hakada wa hakada hakada. Asyahru utawi mangsa saulan iku hakada kaya mengkene, wa hakada lan kaya mengkene, wa hakada lan kaya mengkene. Jadi Nabi untuk menunjukkan jumlah hari dalam satu bulan menyebutkan dengan bahasa isyarat bahwa satu bulan itu adalah begini, begini, dan begini. Berarti jumlahnya berapa? 30 hari. Kemudian dilanjutkan, yakni bersahkan sama Kanjeng Nabi talatina ing 30 apane yauman dinami 30 hari berarti. Tsumma aada maka kari penimbalani sama Kanjeng Nabi al isyarata ing isyarah mau. Al isyarah ada al lil ahdi dzikri yang sudah disebutkan di depan, makanya disebut dengan al isyarah mau. Isyarah tersebut bi asabihi kelawan pira-pira dirijine Kanjeng Nabi, bi asabihi kelawan pira-pira dirijine Kanjeng Nabi, talata marratin kelawan telu pira-pira ambalan, talata marratin kelawan telu pira-pira ambalan, wa habisa ngeker menahan sapa Kanjeng Nabi ibahamahu ing jempole Kanjeng Nabi vitalitati ing dalam ambal kaping 3, vitalitati ing dalam ambal kaping 3, isyaratan krana aweh isyarah ila anna syahra maring temen seduhune mangsa saulan iku qad yakunu terkadang ana apa asyahr, iku qad yakunu terkadang ana apa asyahr iku tis'atun songo wa isyru iku tis'atan yakunu ya iku tis'atan songo wa isyrina lan puluh. Jadi isyarah Nabi yang kedua adalah asyahru hakada hakada hakada. Berarti jumlah hari dalam satu bulan dalam kondisi yang kedua adalah berapa jumlahnya? 29 hari. Nah, ketika jumlah bulan, jumlah hari dalam satu bulan itu disebut dengan ono sing 30, ada yang 29, maka bulan apa ini? Bulan Hijriyah atau bulan yang menggunakan hitungan rembulan bukan matahari. Nah, seperti ketentuan hari, bulan, dan tahun yang berlaku di kitab-kitab fikih itu semuanya insya Allah adalah menggunakan bulan Hijriyah. Contohnya masa-masa kemungkinan perempuan mengalami haid 9 tahun kurang 16 hari itu bulan Hijriyah. Masa akil balik 15 tahun laki-laki perempuan ketika tidak ihtilam dan tidak haid maka juga menggunakan Hijriyah. Apa mana? Hitungan masa-masa iddah juga Hijriyah. Hitungan masa-masa nifas yang berkaitan dengan haid, nifas dan suci semuanya juga berhubungan atau menggunakan bulan-bulan Hijriyah. Tidak ada yang menggunakan Masehi atau menggunakan hitungan matahari. Jadi sekali lagi yang keempat, penjelas bayan itu adalah menggunakan bahasa isyarat. Nabi menunjukkan dan menjelaskan tentang jumlah hari dalam satu bulan dengan bahasa isyarat. Hakada berarti 30 hari. Hakada 29 hari.
Dan insya Allah yang termasuk dalam penjelasan yang menggunakan bahasa isyarat adalah ana wa kafilul yatim kahataini gitu ya. Nabi memberdirikan dua jari tengahnya dan jari telunjuk. Artinya betapa dekatnya antara Nabi dengan penyantun anak yatim. Demikian penjelasan dari kitab Mabadi Awaliyah yang masih dalam bagian yang pertama, yaitu usul fikih dalam pembahasan yang keenam dalam penjelasan untuk model lafaz yang masih mujmal. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.